والنور يهدي الحائرين ضياؤه. Halo, masih kuat nggak ini? Jam 9. Kaidah pertama, jadi kalau ada fi'il amar di dalam ayat Quran atau hadis, fi'il amar punya sifat dua. Satu, disebutkan dalam keadaan mutlak. Yang nomor dua, di situ tidak ditemukan korena, tidak ditemukan makna lain yang mengalihkan makna perintah. Maka fi'il amar itu menunjukkan atas hukum wajib. Oke. Nah, sekarang pertanyaan begini. Sekarang kalau ada fi'il amar tapi ada lafal lain yang mengalihkan makna amar itu, mengalihkan makna wajib, bagaimana hukumnya? Tadi kan hukum wajib nih. Nah, sekarang kalau ada makna, ada fi'il amar, kemudian di situ ada lafal lain atau makna lain yang menunjukkan bahwa ini bukan wajib ini. Ini bagaimana hukumnya? Nah, berikutnya. Illa ma dalla ad-dalilu ala annal murada minhu an-nadb awil ibaha. Illa ma dalla, illa ma kecuali perkara. Perkara ini bisa ya berupa amar atau lafat amar. Illama kecuali perkara dalla yang menunjukkan apa ad-dalilu, dalil menunjukkan ala annal murada atas sesungguhnya yang dikehendaki minhu dari ma, dari amar itu an-nadbu sunnat awil ibahatu atau mubah, boleh. Nah, bagaimana hukumnya? Ya fayuh malu, maka diterapkan itu ya diarahkan, apa amar diarahkan alaihi atas an-nadbu awil ibahah, alaihi atas an-nadbu awil ibahah, ay alan nadbi, maksudnya yaitu atas hukum sunat awil ibahati atau hukum mubah. Contohnya misalun nadbi, adapun contohnya sunat itu fakatibuhum in alimtum fihim khaira, ayat fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Fakatibu maka akad mukatablah kamu, fakatibu maka akad mukatablah kamu, in alitum apabila mengetahui siapa kamu semua, fihim di dalam abad, mengetahui khairon akan kebaikan. Khairon akan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud sini adalah amanah atau kemampuan untuk menyicil. Jadi begini ceritanya, ayat ini begini. Ini tentang budak. Jadi ada budak itu namanya budak mukatab, budak yang sedang melakukan akad cicilan. Jadi budak itu bisa diakati cicilan. Diakati cicilan artinya kalau dia mampu membayar uang tertentu kepada tuannya, maka dia itu bisa menjadi manusia normal, bukan budak. Nah, budak yang sedang menyicil pada tuannya itu namanya mukatab. Dalam ayat ini diperintahkan kalau budaknya itu sekiranya dia itu punya sifat dua, amanah dan mampu menyicil, maka dawai Al-Quran fakatibuhum, akatilah mukatab, akatilah kitabah.
Dalam ayat ini menggunakan fi'il amar, yaitu apa? Faka tibuhum. Ini kan fi'il amar nih. Katibu. Asalnya dari kataba, yuka tibu mukatabatan fahuwa tibun wadzaka mukatabun katib. Fi'il amarnya berbunyi katib. Katib ini berasal dari sini kan? Ya-nya dibuang, kemudian disukun jadi katib. Ini fi'il amar. Kemudian ditambahi apa? Jamak wawu yang menunjukkan bahwa fa'ilnya itu kurang banyak. Jadi lafal katibu di sini ini menggunakan fi'il amar. Fi'il amar mestinya maknanya apa? Halo? Mestinya wajib. Artinya tuan yang memiliki budak tadi itu, kalau budaknya itu amanat dan mampu membayar, maka tuannya itu wajib akad kitabah. Tapi faktanya lafal fakatibu ini hukumnya nggak wajib. Hukumnya hanya apa? Nadab itu apa? Sunat. Nggak wajib. Nah, inilah dimaksud dengan bahwa ada fi'il amar tapi tidak bermakna wajib, malah bermakna sunnah. Kenapa? Karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa ini bukan wajib. Nah, tadi yang sebenarnya ma illa ma yadullu ad-dalil ala apa? Kecuali ada dalil yang tidak menunjukkan makna wajib. Mafhum ini ya? Mafhum? Oke, ini contoh yang sunat. Illa ma dalla ad-dalilu ala anal murada minhu anat awil ibaha. Sekarang contoh yang menunjukkan amar tapi menunjukkan hukum mubah. Wa misalul ibahati, adapun contohnya hukum mubah itu wa idza halaltum fastadu, dalil wa idza halaltum fastadu. Wa idza halaltum, dan maka apabila telah tahallul siapa kalian, fastadu maka berburulah. Fastadu maka berburulah. Wa idza halaltum fastadu. Ayat ini, jadi ayat ini ceritanya orang yang haji itu kan hukumnya haram melakukan pemburuan, berburu hewan. Mafhum ya? Bisa nyambung ya? Itu haram hukumnya. Nah, haramnya orang yang haji melakukan perburuan itu sebatas sampai pada tahallul. Mafhumnya, kalau sudah tahallul maka hukumnya boleh melakukan apa? Aktivitas memburu binatang. Nah, aktivitas memburu binatang di dalam fi'il amar. Mana fi'il amarnya? Mana fi'il amarnya? Fastadu. Apabila telah tahallul, fastadu maka berburulah. Nah, fastadu ini fi'il amar. Mestinya fi'il amar menunjukkan apa? Wajib. Tapi apakah berburu itu hukumnya wajib? Tidak, hukumnya hanyalah boleh, sunat saja tidak. Nah, inilah contoh bahwa ada fi'il amar tapi tidak menunjukkan makna wajib, malah menunjukkan hukum mubah. Kenapa? Ya karena ada dalil lain yang menunjukkan bahwa itu memang tidak wajib. Ini loh, coba sampean pikir-pikir.
betapa ruwetnya menentukan hukum syariat, ya enggak? Pertimbangannya kan ayat ini kelihatannya fi'il amar mestinya wajib, tapi ternyata gini kan harus. Orang yang mampu mengeluarkan hukum dari ayat-ayat begini namanya apa kemarin? Mujtahid. Orang yang istihad, kayak Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu semuanya punya kemampuan itu. Nah, kalau Imam Syafi'i itu bukan sekedar mampu mengambil hukum dari Quran dan hadis, tapi mampu menciptakan ilmu, yang ilmu itu bisa dipakai untuk mengambil hukum dari Quran maupun hadis. Namanya ilmu apa? Namanya ilmu usul fikih. Yang sampai pelajari ini namanya usul fikih. Itu yang ngarang pertama kali siapa? Imam Asy-Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu disebut bapaknya ilmu usul fikih. Baru kemudian imam-imam lain itu meniru membuat kitab ilmu usul fikih. Lah yang mampu seperti kayak Imam Syafi'i itu ada 4. Yang terkenal sampai sekarang ya. Imam Asy-Syafi'i, Imam Al-Maliki, Hanafi, Hambali. Maka disebut 4 imam ini namanya mujtahid mutlak. Karena di samping mampu menggali Quran mengembali hukum dari Quran dan hadis, mampu menciptakan ilmu usul fikihnya. Namanya mujtahid mutlak. Nah, selain itu, selain 4 ini, itu paling hanyalah mujtahid madhab, mujtahid tarjih, mujtahid dan seterusnya. Mujtahid muntasib. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai sini bisa dipahami nggih? Bisa? Lanjut? Wala yaqtadhi tikror ala sahih. Wala yaqtadhi, dan tidak menuntut apa amar, tidak menuntut atikroro akan apa berkali-kali. Atikroro akan berkali-kali. Ala sahihi, menurut qaul kan yang sahih. Ala sahihi, menurut qaul atau pendapat yang sahih. Jadi fi'il amar atau perintah yang menunjukkan makna wajib tadi itu, suatu perintah itu menunjukkan apa? Tidak menuntut untuk diulang-ulang. Paham gak ini? Jadi suatu perintah fi'il amar itu tidak menuntut berulang-ulang. Jadi kalau saya ngomong misalkan berdirilah, maka sampean wajib berdiri. Wajib berdirinya berapa kali? Nah, menurut hukum asal berdirinya itu tidak menuntut untuk berkali-kali. Pokoknya yang penting wujud pekerjaan berdiri, titik. Begitu sudah berdiri, ya sudah, berarti sudah lepas dari tuntutan untuk melakukan perintah. Tidak harus berulang-ulang. Pertanyaannya, kalau sholat gimana? Sholat ini faktanya dalilnya 1. Kenapa kok berulang-ulang ya? Sholat berapa kali? 5 kali sehari semalam. Terus berulang-ulang sampai nanti meninggal dunia. Padahal perintahnya itu ada dalil lain yang menunjukkan bahwa kewajiban sholat itu wajib diulang-ulang. Bukan hanya dalil ini yang dipakai gitu. Paham gak ini?
Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktadhi, dan tidak menuntut apa amar at-tikroro akan berulang-ulang ala sohihi menurut kaul kang sohih. Mafhumnya mukobilnya sohih atau lawan dari sohih itu ya apa do'if. Gini biar sampean paham. Di dalam fikih itu biasanya ada istilah sohih dan asoh. Sohih itu artinya soheh. Kalau asoh apa? Paling sohih, paling benar. Kalau sohih itu benar, kalau asoh paling benar. Pertanyaannya, hukum sohih dengan asoh ini kuat mana? Halo. Jadi kalau ada pendapat begini, melakukan bla 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 menurut kaul yang paling soheh itu adalah wajib. Kaul yang paling soheh. Ada lagi begini, menurut bla bla menurut kaul yang soheh adalah wajib. Nah, ini yang kuat yang mana? Yang pertama, yang kedua. Menurut kaul yang paling soheh adalah wajib, apa menurut kaul yang soheh adalah wajib? Yang mana? Yang kuat untuk dipegang. Tidak dipakai dasar. Yang kuat mana? Asoh apa sohih? Halo? Asoh apa sohih? Asoh, sohih, asoh, sohih. Oke. Kalau ada pernyataan seperti itu dalam fikih, maka yang paling kuat itu yang sohih, bukan yang asoh. Logikanya begini, ini biasanya banyak orang yang salah paham. Logikanya begini, kalau paling sohih itu kan berarti ada pendapat lain yang banyak yang berlawanan dengan ini, oke? Berarti ini kan lemah karena lawannya banyak. Ya. Nah, tapi kalau sohih itu ada lawannya, tapi lawannya ini lemah, berarti ini kuat nggak? Kuat. Jadi sohih itu lebih kuat daripada asoh, lebih kuat daripada yang paling sohih, karena nggak ada yang melawan, nggak ada yang menentang. Nah, ini menurut kaul sohih. Nah, ini berarti kuat ini. Suatu perintah itu tidak menuntut untuk dikerjakan berulang-ulang. Yang penting cukup dilakukan sekali. Nah, kenapa kok begitu? Li'anna ma kusida bihi min tahsilil ma'muri bihi yatahaqqaqu bil marratin al-wahidah. Li'annama, karena sesungguhnya perkara kusida yang ditujukan apa bihima min tahsilil ma'muri bihi, yaitu menghasilkan sesuatu yang diperintahkan, itu yatahaqqaqu bisa menjadi nyata apa al-ma'muru bihi, bisa menjadi nyata bil marroti dengan satu kali al-wahidi yang satu. Itu alasannya kenapa fi'il amar itu hanya tidak menuntut untuk berulang-ulang, karena sesuatu yang diperintahkan itu bisa nyata wujudnya cukup hanya sekali saja sudah cukup, sehingga tidak menunjukkan harus berulang-ulang. Tentu kecuali kalau ada dalil yang menuntut untuk berulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal aslu, adapun hukum asal itu biro'atu zimmati, bebasnya tanggungan.
mimma zada, mimma dari perkara, zada yang apa? Yang melebihi apa ma alaiha atas, wal aslu dan adapun hukum, wal aslu dan hukum asal itu biraatud zimmati, terbebasnya tanggungan, mimma tanggungan, mimma dari perkara, zada yang tambah apa ma alaiha atas marroh wahidah. Ini alasan kedua kenapa hanya menuntut sekali sudah cukup, tidak berulang-ulang. Karena menurut hukum asal itu seseorang terbebas dari tuntutan, dari tanggungan. Hukum asal itu terbebas dari tanggungan dari melakukan yang lebih dari apa yang dituntut. Jadi kalau sudah dilakukan ya sudah, gitu. Nggak usah ditambah-tambah. Jadi hukum asal itu terbebas dari tambahan dari apa yang dilakukan. Nah, tapi ini illa idza dalla, kecuali apabila menunjukkan apa ad-dalilu dalil, menunjukkan ala qasdit tikrori, atas maksud diulang-ulang. Kecuali kalau tadi sudah saya sebutkan, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan memang ada tujuan, ada maksud, kewajibannya itu berulang kali. Ya bagaimana? Ya fayuq malu, maka di fayuq malu apa fayuq malu? Fayuq malu apa fayuq malu? Fayu'malu maka diamalkan. Apa kalau fayu'malu ya maka diterapkan. Fayu'malu maka diamalkan apa bihi, fayu'malu maka diamalkan apa bihi dalil ala qasdi tikror. Apa tikror? Fayu'malu maka diamalkan apa bihi tikror. Contohnya ini, kal amri seperti perintah bisolawati kepada solat al-khomsi yang 5. Solat 5 waktu itu kan berulang-ulang karena memang ada dalil yang menunjukkan itu. Wal amru dan perintah bisaumi ramadhana dengan puasa Ramadan ini juga berulang-ulang. Karena dalilnya apa? Dalilnya itu kan sumu liru apa? Sumu liru yati ya. Puasalah apa? Jadi intinya kewajiban puasa itu diulang-ulang setiap bulan, maksudnya setiap Ramadan. Wa muqabilu sahihi anau yaqtadi tikrar fa yastaibu al ma'mur bil matlub ma yumkinuhu min zamanil umri. Dah cukup dulu. Besok menjelaskan tentang tadi kan menurut hukum menurut kaul sahih amar tidak diulang-ulang. Lah muqabilul asohnya gimana? Pendapat yang lain gimana? Itu insya Allah besok. Apapun semoga bermanfaat. Ila diniyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تلقى من الغيب